biar Pak Heru bisa kelihatan paling tidak. Ya, terima kasih. Pagi ini kita akan memulai perdana kuliah fisika bangunan ya. Mungkin kalian baru pertama ketemu dengan Pak Heru ini, perkuliahan ya, semester 3. Nah, Pak Heru biasanya ngajar di semester atas ya. Semester atas, jadi ya mungkin jarang ketemu masih kalau di semester bawah. Ini kalau teman-teman yang lainnya yang di luar grup ini mau melihat atau saudaranya, bapaknya, kakaknya, Bude, Pak D mau melihat ini bisa live streaming ya. Kebetulan kuliah ini juga posisinya sudah Pak Heru linkkan dengan YouTube, live streaming di YouTube. Jadi bisa langsung dinikmati di YouTube juga perkuliahan kita. Jadi kalau kakaknya, adiknya, atau orang tuanya ingin melihat, memantau posisi perkuliahannya seperti apa, kalian langsung kasih linknya YouTube yang sudah Pak Heru kasih di grup ya, di grup WA. Di grup WA sudah saya kasihkan. Muhammad Rizky baru bangun ya itu, rambutnya belum disisir. Ya, ya ini enaknya tapi enaknya kalau di rumah ya gini, kita bisa santai, bisa lebih menikmati mungkin ya. Kita bisa minum untuk sementara jeda waktu atau yang lainnya. Ya, meskipun belum mandi juga nggak kelihatan juga ya, asal mukanya sudah dibersihin aja. Halo Ferdi Mas Sofik, selamat pagi. Pagi Pak. Ya, sudah ganteng nih, orang Rusia pada kuliah di sini. Ya Pak. Ya, ponakan saya juga ada yang namanya kerusia-rusiaan karena bapaknya senengnya nama Rusia, ya. Halo Feril, gimana kabarnya? Baik. Baik-baik aja di rumah ini? Ya, baik. Alhamdulillah. Iya. Tolong yang lainnya kameranya juga dinyalain dulu ya, biar Pak Heru kenal karena baru pertama ini Pak Heru ketemu dengan kalian semuanya. Nah, jadi pengen tahu aja, lihat ini sambil menunggu teman-teman yang partisipannya masih 24. Ini kita tunggu sampai paling tidak separuh lebih nanti ya, teman-teman yang masih mungkin masih mandi atau cuci muka atau sarapan dan yang lainnya. Ini teman yang paling jauh di mana ini? Di Madiun? Hadir Pak. Di mana Habinar? Saya di itu Pak, masih di Surabaya sih Pak, belum pulang. Masih di Surabaya? Iya Pak. Oh iya. Kalau yang paling jauh di mana ini? Hadir Pak. Arasi? Lombok Pak. Lombok. Istimewa. Yeah. Halo Lombok. Halo Pak. Iya. Lombok sepertinya wisatanya bagus nih, Sunanya sana. Ya, cuman gara-gara corona pandemi Pak.
Iya. Banyak yang ditutup. Iya. Cuman kemarin beberapa teman Pak Udin itu juga kebetulan sempat dapat kerjaan proyek di hotel di Lombok sana. Bagus sekali potensinya. Jadi nanti kalau arasi sudah selesai bisa dimanfaatin untuk membangun Lombok itu lebih baik lagi nih. Siap, insya Allah. Ya, amin. Yang lainnya di mana nih? Yang paling jauh? Yang di luar pulau? Bogor, Pak. Di mana? Saya Samarinda, Pak. Di Samarinda. Rahmat. Di Madura, Pak. Hamdan, Pak. Hamdan. Muhammad Hamdan. Kameranya nggak bisa, Hamdan. Bentar, Pak. Bentar, Pak. Pak Heru pengen lihat Hamdan. Ya, terima kasih Muhammad Hamdan. Ini fokus sekali sudah pakai headphone. Jadi biar tidak diganggu. Gimana kabarnya di Samarinda? Ya, Pak. Ya, sekarang ini sih, Pak. Zona merah lagi. Zona merah lagi ya? Apa? Ya, gara-gara petugas kesehatannya ada yang kena COVID kan. Oh iya, kasihan sebenarnya ya. Dia lagi di Iya. Jadi lagi diinvestigasi lagi siapa yang pernah kontak dengan petugas kesehatannya itu, Pak. Iya, di tracing ya, di tracing di siapa saja yang kena. Samarinda itu jauh dari ibu kota berarti ya, ibu kota baru rencana. Iya Pak, kan ibu kotanya kan rencana di dekat-dekat Balikpapan itu kan Pak. Di antara Balikpapan, Kutai Kartanegara sama Kutai Timur kalau tidak salah. Oh iya. Dekat-dekat situ. Ya nanti kalau ibu kotanya sudah pindah ke sana, Hamdan jadi lebih dekat dengan ibu kota nantinya. Semoga saja cepat selesai karena rancangannya kan kemarin sudah siap. Cuman katanya di beritanya ini Pak. Iya? Katanya diundur itu Pak. Apa? Harusnya kan rencananya 2024 jadi ibu kotanya, tapi kan ini diundur. Iya, ya. Perencanaannya semua diundur semua. Iya. Ya kalau memang semua pekerjaan pemerintah termasuk program kita yang di semua ya yang menyangkut pembiayaan pemerintah semua kayaknya mengalami pengunduran ya termasuk kampus dan lain-lainnya ini. Ya akibat ini karena akan menyangkut pembiayaan keuangan negara ini. Saya ucapkan selamat datang di ruang perkuliahan Fisika Bangunan 1 yang hari ini kita lakukan mulai 7.30 harusnya sampai nanti selesai kira-kira 2 jaman ya. 2 jaman mungkin nanti kalian bisa mengikuti ini di channel ini dan di channel YouTube ya yang sudah di Pak Heru kasih linknya di grup. Untuk hari pertama ini, hari perdana ini, mungkin kalian ada yang belum tahu Pak Heru, atau sudah tahu semuanya ya? Halo? Sudah, Pak. Sudah ya? Pak. Ya, baik. Sudah, Pak. Ya, baik. Kalau sudah, alhamdulillah sudah kenal, terutama Feril nih ya. Udah kenal lama nih. Ini kawan lama nih. Baik, untuk pertama kali hari ini saya akan berikan beberapa pengenalan tentang fisika bangunan. Kemudian yang terutama yang pertama yang harus saya lakukan adalah memberikan gambaran perkuliahan yang akan datang ya, karena ini posisinya pandemik. Jadi ada sedikit modifikasi perkuliahan dari yang luring menjadi daring.
yang biasanya harus bertatap muka secara langsung, secara fisik, sekarang ini harus bertatap muka dengan dengan Zoom, dengan video conference. Jadi, tapi untungnya kalau kita bisa menggunakan video conference ini, Anda bisa lakukan dimanapun saja ya. Saya tidak tahu juga Anda bisa dari rumah, dari kantor kalau ada kerjaan, atau dari manapun, dari kebun pun juga bisa, asal satu jaringan internetnya cukup bagus. Dan sekali lagi bahwa proses perkuliahan ini Pak Heru share live streaming di YouTube dengan link yang sudah saya berikan. Dengan tujuan tentunya Bapak Ibu atau orang tua yang mungkin penasaran pengen lihat proses perkuliahan daringnya, silakan mengikuti di live streaming YouTube. Kemudian berikutnya adalah proses perkuliahan yang akan kita ikuti ya, yang akan kita ikuti. Pak Heru sebentar pindah dulu ke share. Sudah muncul di layar? Sudah, Pak. Ya. Sudah, Pak. Ya. Baik, ini kita akan memulai hari ini perkuliahan Fisika Bangunan 1 dengan peserta kelas A ya. Jadi kalau di kelas B, jadi kalau di Fisika Bangunan 1 itu ada 2 pengampu, yaitu saya sendiri dan kemudian Bapak Pranoto ya. Pak Pranoto. Saya sendiri di kelas A, kemudian Pak Pranoto ada di kelas B, ya, kelas B. Nah, mungkin secara materi mungkin prinsipnya sama saja antara kelas A dan kelas B, cuman metode dan improvisasinya agak berbeda, ya, agak berbeda. Nah, proses perkuliahan hari ini nanti berjalan secara simultan, berbarengan antara karena ini kuliah perdana, maka Pak Heru wajib untuk membuat secara tatap muka, karena diwajibkan, wajibnya itu ada 4 kali. Kalau di selama 1 semester ya, 1 di depan, kemudian sebelum UTS, kemudian setelah UTS 1, kemudian sebelum UAS itu 1. Tapi kalau nanti kalian mengizinkan, saya akan mengisi lebih dari 4 kali untuk perkuliahan secara tatap muka. Ya, itu kalau kalian mengizinkan dan kalian setuju, ya. Karena saya butuh persetujuan dari teman-teman mahasiswa untuk mengikuti kuliah daring ini. Yang kedua, sesuai dengan konsep di e-learning ilmu itu, hari ini Anda wajib untuk membuat resume ketika Pak Heru kuliah ya. Anda membuat resume. Resume itu berarti ringkasan perkuliahan yang Pak Heru paparkan di hari ini, mulai awal sampai terakhir. Anda buat resumenya, setelah resumenya selesai nanti jam 12 sampai jam 2 itu Anda boleh upload atau unggah di e-learning. Ya, unggah di e-learning. Untuk memenuhi tugas 1 yang resume perkuliahan. Jadi Anda boleh catat ini, siapkan catatan untuk kemudian nanti dibuat resumenya selama perkuliahan ini dan Anda kirim pada akhir perkuliahan. Nanti biasanya saya kasih waktu tenggang sampai jam 2 untuk mengirim resume, ya, untuk mengirim resume di e-learning. Semua sudah daftar di e-learning kan ya? Sudah ya? Sudah. Ya, baik. Nah, kalau ada teman-teman yang belum daftar, segera daftar karena nanti hari ini harus mengirim resume perkuliahan ke e-learning.
Kemudian yang berikutnya materi-materi yang Pak Heru berikan itu nanti berikutnya di minggu-minggu berikutnya dan selanjutnya itu akan selalu saya kirim di e-learning, ya, di e-learning baik berupa tautan rujukan atau materi langsung file, ya, atau berupa video, ya, berupa video perkuliahan, ya, video perkuliahan. Jadi nanti berikutnya Anda juga bisa menikmati video perkuliahan dari saya karena ada untungnya video ajar itu nantinya Anda bisa putar berikutnya tanpa harus mengikuti mengulangi perkuliahan langsung. Jadi Anda belajarnya lebih longgar atau lebih fleksibel untuk mendalami sesuatu materi. Untuk absen untuk hari ini saya anggap masuk semua, tapi berikutnya paling tidak berdasarkan tugas itu, ya, berdasarkan tugas itu. Kalau Anda setiap pertemuan harus membuat resume, berarti kan di sana ada aktif e-learning. Dan keaktifan e-learning Anda akan tercatat di log activity-nya dashboard dosen. Jadi mahasiswa bisa dipantau di sana. Keaktifan Anda menentukan absensi di sana, ya. Kalau tidak pernah menyentuh, tidak buka e-learning, berarti absennya kosong nanti, jelas. Di pertimbangan absen itu. Dan saya harapkan tugas-tugas itu tolong diselesaikan sesuai ketentuan. Jadi kalau ada tugas di e-learning itu Anda bisa juga langsung merespon dan mengirimkan secara langsung sesuai waktu yang ditentukan. Karena di e-learning biasanya ada cut off-nya, ya, ada waktu potongnya. Jadi kalau Anda ditentukan jam terakhir itu jam 4, maka sistem akan memotong sistem komunikasi, pengiriman itu jam 4. Jadi setelah jam 4 Anda tidak bisa kirim. Ya, Anda bisa kirim berarti ya kosong nanti nilainya. Jadi tolong lebih mulai sekarang dijaga untuk pengaturan waktunya dan kuliahnya, karena semua sudah terjadwal di e-learning. Nah, untuk materi juga RPS sudah nanti saya kirim di saya kirim di e-learning, ya, di awal di e-learning supaya Anda bisa mengikuti. Pada prinsipnya bahwa perkuliahan fisika bangunan ini nanti terbagi dalam 3 kategori besar yang harus kita pelajari, yaitu penghawaan, pencahayaan, dan akustik. Nah, konteks dari 3 ini adalah pada konteks pasif, jadi penghawaan pasif. Kemudian pengendalian cahaya juga pasif. Pengendalian akustik juga pasif. Apa yang dimaksud itu? Nah, nanti kita dalami lebih bagus lagi di materi. Pada prinsipnya bahwa pasif itu berarti memanfaatkan potensi alam tanpa penggunaan teknologi artifisial, ya. Penggunaan teknologi. Kalau penghawaan pasif cooling umpamanya, penghawaan alami, ya, menggunakan potensi lingkungan sekitarnya, ya. Potensi lingkungan sekitarnya, tidak menggunakan AC. Ya, kalau menggunakan AC berarti itu artifisial, nanti menggunakan teknologi, ya, artifisial. Kalau penggunaan artifisial nanti dipelajari di fisika bangunan 2. Ya, untuk fisika bangunan 1 khusus untuk memanfaatkan ini. Kemampuan Anda di fisika bangunan 1 nanti Anda bisa manfaatkan untuk perancangan. Sekarang perancangannya ikut perancangan berapa? Perancangan arsitektur. Perancang 3, ya. 3, Pak. Ya, berarti 3 itu berarti kan
healthy housing ya, rumah Iya. ya, villa ya, villa. Nah, ini Anda bisa manfaatkan konsep-konsep di fisika bangunan ini untuk menunjang perancangan yang Anda lakukan sekarang. Anda boleh tanyakan beberapa persoalan-persoalan yang ada di perancangan ya di perkuliahan saya ini ketika berlangsung. Jadi supaya lebih aplikatif dan Anda mempunyai value yang lebih banyak, yang mempunyai value yang lebih besar terhadap perancangan ini. Baik, itu sambil berjalan silakan nanti Anda ikuti dan langsung bertanya saja tidak usah menunggu selesai ya, tidak usah menunggu selesai. Anda kalau ingin bertanya langsung saja, tidak usah nunggu selesai kuliah dengan interupsi izin bertanya gitu ya. Baik. Fisika bangunan 1 khususnya ini ya. Ini pada prinsipnya kita mempelajari fisika bangunan itu adalah mempelajari kompetensi secara fisika dari sebuah bangunan ya. Apa saja kompetensi fisiknya dari sebuah bangunan itu? Jadi kalau Anda pelajari di ilmu dasar dulu adalah ilmu fisika. Nah, sekarang ini sudah lebih difokuskan pada fisika bangunan. Jadi apa saja yang terjadi, apa saja yang berlangsung ketika bangunan itu didirikan dengan sifat-sifat fisikanya seperti apa. Ya. Beberapa komponen dasar fisika bangunan itu sudah Anda dapatkan ya, sudah Anda dapatkan di sekolah dasar dulu pada waktu Anda menempuh pendidikan dasar mulai SD sampai SMA. Nah, ilmu-ilmu dasar tersebut tetap kita gunakan untuk kita aplikasikan pada bangunan. Satu prinsip elemen dasar yang perlu kita perhatikan sebelum kita belajar sana secara filosofis, kita harus memahami hubungan antara bangunan sendiri dan lingkungan. Karena posisinya bangunan itu, setiap kita mendirikan sebuah bangunan, itu sebenarnya kita membuat sebuah atau memasukkan sebuah komponen baru pada sebuah habitat, ya, habitat lingkungan, ya, lingkungannya. Jadi kita membuat sebuah penambahan komponen baru yang tentunya akan terpengaruh dan mempengaruhi lingkungan sekitarnya. Nah, untuk tujuan kenyamanan pasti pengaruh-pengaruh dari lingkungan itu harus kita perhatikan secara seksama. Ya, jadi kalau kita mendirikan bangunan di lingkungan yang berbeda, tentunya juga aspek responsinya juga berbeda. Anda lihat di presentasi di atas, ya, di atas saya ini ada salah satu bangunan yang kalau Anda lihat, Anda punya kesan tersendiri enggak di bangunan itu? Kesan pertama Anda apa? Kesan pertama Anda melihat bangunan di gambar yang hijau itu apa kesan pertamanya? Rindang, Pak. Rindang. Ada yang lain lagi? Unik, Pak. Unik. Menyatu dengan alam, Pak. Apa? Menyatu dengan alam. Menyatu dengan alam. Iya. Ada lagi? Udaranya segar, Pak. Udaranya segar. Ya. Udaranya segar. Terus?
yang biasa pergi-pergi biasanya kan juga pasti punya persepsional yang berbeda. Ya spontan aja ya, enggak perlu dipikir jauh-jauh ya. Mikirnya jangan jauh-jauh. Yang spontan aja ya. Kalau Anda lihat bangunan itu terus Anda mikir apa? Oh, sejuk Pak itu. Kalau di situ enak itu. Enggak apa-apa itu. Maksud saya spontan. Ada lagi yang punya pendapat? Horor, Pak. Apa? Iya, horor. Enggak, Pak, horor, Pak. Oh, horor. Berarti kebanyakan lihat film horor ini berarti. Iya. Jadi apapun persepsionalnya itu tentunya akan ketika kita mencandra sebuah ini apa bangunan ini yang kita lihat di atas saya ini di sana ada sebuah bangunan dengan warna hijau, kemudian atapnya menjulur sampai ke bawah dan atap bagian bawah itu juga ditanami. Ya, Anda perhatikan benar-benar ada yang yang ini, yang merah ini di atasnya juga terdapat tanaman, kemudian di sekeliling bangunan ini semua hijau, ya ada tanamannya. Nah, jadi kesimpulannya secara singkat, secara spontan bahwa bangunan ini berada di lingkungan yang sangat hijau dengan kondisi oksigen yang cukup besar, ya cukup banyak. Ya, kalau dilihat di sini karena produsen oksigennya cukup besar di sana. Kemudian banyak shade and shadow-nya, ya ada shading-nya banyak sekali di sana karena di lingkungan ini. Dan kalau Anda cermat bahwa dengan lingkungan seperti ini, akibatnya pada bangunan itu proses kenyamanannya akan dibantu oleh pendinginan di sekitarnya karena banyak oksigen dan banyak daun. Kalau Anda baca beberapa penelitian bahwa jumlah daun itu nanti akan bisa mendinginkan temperatur beberapa derajat di lingkungan tersebut, ya, di lingkungan tersebut. Ini semakin banyak daun, makin mendinginkan lingkungan. Apalagi kalau di daerah tropis, ya. Di daerah tropis itu yang paling nyaman sebenarnya memang ya hidup di sini, di sebelah kanan ini, ya. Ya, yang sebelah kanan sana. Ya. Itu paling nyaman sebenarnya kalau di daerah tropis, ya. Semakin banyak perlindungannya di daerah tropis akan semakin bagus. Jadi bangunan akan semakin nyaman dihuni. Jadi secara singkat seperti itu. Jadi kalau Anda di rumah, punya rumah, di bangunannya, maka berusahalah untuk membuat lingkungan Anda itu jadi sehijau mungkin dengan banyak tanaman. Nah, konsepnya dalam ranah yang lebih besar, itu kalau tadi di satu bangunan saja, jadi konsep-konsep penataan perkotaan di kota baru biasanya yang muncul kota baru dan kota-kota mandiri seperti Citraland dan lain-lainnya itu mereka biasanya sudah diwajibkan untuk membuat sebuah konsep yang hijau, ya, yang beradaptasi dengan lingkungannya dengan baik. Penyumbang oksigennya juga dihitung, dengan mengindikasikan ruang hijaunya yang dihitung pada masing-masing site plan-nya. Anda lihat di
gambar di atas saya ini, kalau Anda cermati bahwa ruang hijau dan ruang-ruang yang terbuka untuk penyumbang oksigennya itu cukup besar sekali. Dan penataan masing-masing bangunan itu juga harus dimix dengan lingkungannya dengan baik. Nah, tentunya dalam konsep-konsep kota baru itu sudah diwajibkan. Ya, kalau Anda berada pada posisi di rural, biasanya memang dia tidak tertata, maksudnya daerah pinggiran ya, dia tidak tertata. Tapi mungkin karena lahannya masih luas, jadi tidak terlalu masalah ya, tidak terlalu masalah. Tapi kalau sudah di kota, ya di daerah urban, kalau Anda lihat banyak padatnya pemukiman itu tidak memungkinkan untuk membuat ruang hijau. Ada konsep usaha yang bagus dari Kota Surabaya yang sekarang ini mungkin bisa Anda nikmati, bahwa ruang-ruang hijaunya sudah cukup banyak dengan membuat taman dan lain-lainnya. Itu adalah salah satu usaha untuk mendinginkan permukaan kota ya. Karena permukaan bumi itu akan temperaturnya akan turun ketika ruang hijaunya banyak ya. Kalau ruang hijaunya sedikit, temperaturnya akan naik. Kalau sudah naik, berarti proses konsumsi energinya nanti cukup besar. Ya, listrik naik dan lain-lainnya. Nah, ini dalam skala yang lebih besar lagi, Anda bisa lihat di sana bahwa penataan kota-kota baru, meskipun dengan bangunan-bangunan yang tinggi, bangunan tinggi, namun perhitungan dari masing-masing bangunan tersebut untuk menghijaukan kawasan itu masih diperhitungkan. Jadi jaraknya bangunan-bangunan juga dihitung semua. Jadi kalau Anda membuat baik skala kecil maupun skala besar bangunan di sebuah kawasan, maka lingkungan harus tetap diperhitungkan. Nah, selama ini mungkin karena tingkat kebutuhan rumah dan tanah itu cukup mahal di perkotaan, yang Anda lihat itu sebenarnya kondisi-kondisi yang tidak ideal. Jadi tidak ideal karena kita punya lahan yang sempit, maka karena kebutuhannya besar akan ruang, maka semua ruangan, semua lokasi, semua tanah itu dibangun full. Dan itu sebenarnya menyumbang peningkatan temperatur di permukaan. Nah, prinsip yang kedua, bahwa Anda harus perhatikan tadi yang pertama bangunan dan lingkungannya. Silakan kalau Anda bertanya, langsung aja izin bertanya ya, enggak usah nunggu saya selesai. Prinsip yang kedua yaitu yang perlu kita bahas adalah bangunan arsitektur tradisional. Kenapa ini menjadi perhatian kita, arsitektur tradisional? Kita kaya akan arsitektur tradisional yang mulai dari Sabang sampai Merauke, mulai dari Aceh, kemudian Kalimantan, ada Samarinda itu juga, Balikpapan, kemudian Jawa, Sulawesi, dan Irian yang masing-masing punya arsitektur tradisional. Jadi arsitektur Nusantara di sana. Dan mereka adalah hasil dari sebuah kearifan lokal. Ya, sebuah hasil dari kearifan lokal. Kearifan lokal itu dalam bentuk budaya yang artefaknya berupa bangunan tradisional. Apakah bangunan tradisional itu teruji? Ya, kalau menurut saya itu sangat teruji. Karena sebenarnya bangunan tradisional itu adalah respon akan kebutuhan. Ya, kebutuhan itu baik kebutuhan aktivitas maupun kebutuhan
bertahan, ya pertahanan terhadap lingkungan atau pertahanan terhadap kalau lingkungan berarti sudah keseluruhannya, pertahanan terhadap kehidupan dia. Jadi pertahanan kehidupan itu berarti bisa bertahan terhadap kondisi iklim, kemudian pertahanan terhadap hewan-hewan buas dan lain-lainnya. Jadi kalau kita lihat bahwa sektor tradisional itu sudah merupakan representasi dari kebutuhan pada saat itu. Apakah bisa diterapkan di sekarang? Jawabannya kira-kira bisa apa enggak? Bisa. Masih bisa, Pak. Ya, ada alasan kira-kira sederhana saja, Aldi. Ya mungkin untuk suatu kebutuhannya, tergantung kebutuhannya, Pak. Ya, kira-kira kalau kita lihat kebutuhan sekarang ya, karena kebutuhan sekarang itu kan sangat beda dengan pada saat dulu ya, pada saat terbangunnya sektor itu muncul dan menjadi sebuah tren. Kira-kira kalau di sekarang saat ini, apakah bisa secara murni itu dilakukan? Menurut saya tergantung tempatnya juga sih, Pak. Ya, benar. Tergantung tempatnya. Jadi sebenarnya gini, kalau menurut Pak Heru, sektor tradisional itu bisa saja dibangun pada saat sekarang ya. Cuman dalam konteks sekarang ini ada beberapa masalah yang muncul ketika kita membangun secara murni, maksudnya ya, bukan kontemporer ya, bukan kontemporer, tapi secara murni membangun bangunan-bangunan sektor tradisional tersebut. Karena konteksnya kita bisa lihat lingkungannya pada saat dibangun dulu, pada waktu sektor tradisional itu muncul, dan sekarang ini habitatnya sudah sangat berbeda, lingkungannya sudah berbeda. Jadi kalau lihat prinsip yang pertama tadi, bangunan dan lingkungan, di sektor tradisional, bangunan dan lingkungannya berbeda pada saat dulu dan ketika akan dibangun pada saat sekarang. Bisa jadi bangunan-bangunan tradisional yang murni itu kalau kita bangun sekarang ya jadi tidak efisien. Ya, tidak efisien. Ya, karena apa? Karena satu, lingkungannya dulu jumlah penduduk dan jarak antar bangunan, hunian, penghunian itu di permukaan bumi juga tidak sepadat sekarang. Ya. Jadi jarak antar bangunan itu mungkin bisa jauh, ya lingkungan juga cukup luas. Kedua, kawasan hutannya juga cukup, atau kawasan hijaunya juga cukup banyak dulu ya, cukup banyak. Jadi kalau kita lihat dari sisi penghawaan atau passive cooling, penghawaan alami itu sangat mendukung. Kita tidak perlu AC. Ya, mungkin masih ada sisa-sisa sekarang ini kalau Anda punya kakek nenek yang berhuni di desa, itu mereka tidak perlu AC, sudah dingin. Ya, karena konsep bangunannya di sana berbeda. Ya, kalau di sana menggunakan gedek, itu istilahnya gedek, tahu enggak ya? Jadi anyaman bambu itu porositasnya sangat besar sekali. Jadi lubang-lubangnya banyak. Ya, lubang-lubangnya banyak. Jadi anginnya juga cukup banyak yang bisa bersirkulasi di dalam. Berbeda dengan dinding tembok. Ya, dinding tembok. Jadi di sana ada perbedaan di sektor tradisional. Sektor tradisional dulu banyak memanfaatkan lightweight material seperti kayu, bambu, dan lain-lainnya, ya, dan lain-lainnya. Itu sangat mendukung pada proses pendinginan. Nah, jadi benar sekali tadi bahwa kita sangat tergantung pada lingkungannya kalau kita mau menghadirkan sektor tradisional. Tapi kita perlu belajar banyak ya terhadap kearifan lokal yang ada di negara kita. Kenapa? Sektor tradisional itu memberi banyak pelajaran terhadap proses berarsitektur kita sebenarnya ya.
arsitektur tradisional itu dengan konteks hunian pada saat itu, dengan konteks hunian yang sudah ditentukan pada saat itu, yang ada pada saat itu sangat nyaman untuk dihuni. Dan mereka kalau kita lihat tingkat kenyamanannya sudah sangat sesuai dengan iklim dan lingkungannya, karena kita pada posisi tropis ya, pada posisi tropis. Ya, nanti saya jelaskan berikutnya posisi kita itu di daerah tropis, ada banyak iklim yang harus kita ketahui di sana. Dengan posisi iklim tropis itu kita butuh kalau penghawaan alami ya, butuh sirkulasi udara. Tropis kita adalah tropis lembab. Ya, tropis basah lembab. Jadi bukan tropis kering. Ya, kalau di Arab, di Timur Tengah, Afrika itu tropis kering. Ya, di sana makanya penguapan cukup tinggi. Ya, tropis kering karena kelembapannya rendah. Kelembapan itu adalah kadar air yang ada di udara. Ya, kalau kadar airnya sedikit, maka keringat dan air yang ada di permukaan kulit kita itu cepat kering. Jadi kalau Anda yang sudah pernah umroh atau naik haji, biasanya keluarnya kan kulit kering di sana ya, harus bawa krim dan itu karena di sana tropis kering ya, tropis kering. Jadi kulitnya bersisik akhirnya ya, bersisik. Kalau kulit itu kalau digores sedikit gini seret itu putih karena permukaan kulitnya sudah kering. Itu karena tropis kering. Kalau kita tropis lembab, nah, tropis lembab kelembapannya tinggi, mencapai hampir 90% kalau tertinggi itu kalau makanya sudah kita juga banyak menikmati hujan ya, hujan tropis. Nah, kalau kelembapannya tinggi maka permukaan kulit itu enggak bisa cepat kering. Kenapa? Karena komposisi udara di komposisi air di udara itu sudah hampir jenuh. Nah, ya, kalau sudah jenuh, mereka tidak bisa tertampung itu. Caranya membantunya apa? Biasanya pakai kipas, ya, pakai kipas untuk membantu pakai angin ya, pakai angin. Saya tidak menyebutkan kipas saja, pakai angin ya, pakai angin. Pakai angin itu berarti angin itu kan udara yang bergerak ya. Jadi kalau kesapu angin, permukaan kulit itu nanti dibantu untuk penguapan. Biasanya seperti itu. Nah, bisa pakai kipas angin atau kita OT-OT di luar itu kita kan di gang-gang kecil di Surabaya itu kan banyak bapak-bapak atau laki-laki yang bukan perempuan ya, yang laki-laki itu pada OT-OT pakai katokan aja itu. Ya karena apa ya? Karena membantu penguapan. Ya, membantu penguapan pada permukaan kulit. Ya, kalau kena angin, kalau di luar di gang kecil itu posisi aliran anginnya tinggi karena dia mengikuti hukum kapiler ya. Kalau permukaan penampangnya kecil biasanya aliran speednya angin meningkat. Ya, nah karena di situ jadi asis istilahnya, asis. Ya. Neng Surabaya akeh itu ya biasanya OT neng jalan-jalan kampung-kampung itu banyak. Nah kalau kita lihat di gambar ini semua materialnya bangunan-bangunan tradisional ini lightweight ya, lightweight itu ringan ya, material ringan tidak berat ya. Kalau berat itu ya beton dan lain-lainnya. Kalau ini dari alam semua, jadi lightweight. Dan porositasnya kalau Anda lihat lubang-lubangnya itu banyak. Ya, yang membatasi antara ruang luar dan ruang dalam itu porositasnya cukup besar. Ya, porositasnya cukup besar. Nah, kalau Anda lihat di sini, coba Anda lihat ini. Sekarang ini kira-kira apa yang membuat sama di antara arsitektur Nusantara, tradisional Nusantara ini? Apa kira-kira? Materialnya, Pak. Atapnya menjulang ke atas, Pak. Atapnya menjulang ke atas, materialnya. Terus apa lagi? Materialnya. Oh, kayu, Pak. Materialnya ya. kebanyakan kayu. Nah, kayu tadi. Apa? Materialnya dari lingkungan
warna hijau. Iya, dari alam ya. Ya. Ada lagi. Ada satu lagi. Jadi atapnya sudah, dari materialnya sudah sama prinsipnya. Ada Banyak lagi. Apa? banyak bukaannya. Banyak bukaan. Ya, betul, banyak bukaan. Jadi porositas tadi. Apa lagi? Ada itu. Beberapa rumahnya dibangun secara panggung, Pak. Panggung, ya betul, betul sekali. Pak Anissa tadi ya, betul sekali. Panggung, banyak bangunan-bangunan kita yang Nusantara itu arsitektur tradisional itu dibangun secara panggung. Dalam konteks dahulu, bangunan-bangunan panggung itu sebenarnya selain secara fisik menghindari hewan buas, sebenarnya ya. Dulu karena masih banyak hewan berkeliaran buas yang berkeliaran, jadi konsep panggung ini dimunculkan untuk menghindari itu, ya. Jadi tidak bisa berkontak langsung atau aman dari hewan-hewan buas. Tapi kalau kita telisik lagi bahwa bangunan-bangunan panggung itu sebenarnya kalau bagian bawah itu lubang, itu adalah memberi kesempatan udara untuk mengalir di bagian bawah. Ya, mengalir di bagian bawah. Nah, kalau udara mengalir di bagian bawah, berarti itu akan membantu menurunkan kelembapan yang cukup tinggi. Ya, kelembapan dan juga akan mendinginkan posisi lantai. Ya, mendingan posisi lantai. Jadi selain sebenarnya kalau bangunan itu berada di permukaan bumi itu juga sudah dingin karena di sana permukaan bumi itu adalah heat sink sebenarnya, sifatnya heat sink. Jadi pembuang panas juga, pembuang panas. Jadi makanya kalau saudara dalam kondisi panas atau saudara-saudara kita yang di rumah itu di panas, di rumah-rumah yang biasanya kan di apa bisa kelesetan istilahnya ya, kelesetan ya orang Jawa itu kelesetan, nanti rebahan di apa di tanah di lantai karena ingin merasakan itu tadi. Jadi ada proses heat sink, jadi pembuangan panas antara permukaan kulit kita menuju lantai. Jadi dingin. Jadi berpindah. Energi tidak hilang, tapi hanya berpindah tempat. Ya. Energinya tidak hilang sebenarnya. Energi panas itu tidak hilang, cuma pindah tempat aja. Nah, jadi Anda bisa lihat bahwa satu tadi atapnya, kemudian porositasnya besar, material, kemudian panggung. Atapnya di daerah tropis, ini khas sekali di arsitektur tradisional kita itu semua atapnya menjulang. Ya. Ada atapnya. Dan atapnya kalau Anda lihat, kira-kira secara spesifik apa yang bisa dijelaskan atapnya? Kira-kira apa atapnya? Karakteristik atapnya? Agak memanjang, Pak. Jadi kayak bikin tritisan gitu. Ya. Ada lagi yang pendapat? Atapnya aerodinamis, Pak. Aerodinamis. Oke. Dan kalau kita lihat atapnya itu dari badannya besar atapnya apa? Apa besar badannya? Atapnya. Ya. Secara umum atap-atap di arsitektur tradisional kita mempunyai sebagian besar mempunyai atap yang lebih besar daripada badannya, ya. Kalau kita lihat. Nah, nanti kalau Anda bisa mengeksplorasi lebih jauh, sebenarnya itu ada pelajaran
desain arsitekturnya, fisika bangunannya yang bisa kita ambil dari sana. Kenapa kok besar-besar itu ya? Baik, kita lanjutkan. Nah, ini juga ya, ini secara detail Pak Heru sudah kasihkan beberapa contoh. Ini kita ambil dari beberapa arsitektur tradisional yang ada di Nusantara. Nah, kalau Anda lihat ini atapnya gede-gede ya. Ini tugunya ya, bukan bangunan. Kemudian ini bangunan juga, ini juga hampir semua ini malah enggak punya badan ini ya. Atap tok ini. Ya. Punya atap tok langsung ke bawah ini. Ya, bawah. Dan atapnya pasti kalau Anda lihat ada atap datarnya enggak? Ada pakai atap datar enggak? Nggak ada, Pak. Enggak ada. Ya. Jarang, Pak. Ada. Semuanya Jadi, curam, Pak. Semuanya curam. Jadi kalau Anda nanti perhatikan membangun bangunan di daerah tropis, pertimbangkan lagi kalau membuat atap datar, ya. Jadi kalau kita belajar banyak dari kearifan lokal, ini sudah teruji bertahun-tahun kalau arsitektur tradisional itu. Jadi Anda bisa belajar di sana. Tidak ada atap datar di sana ya. Pasti atapnya miring dan kebanyakan ada yang curam malah. Karena apa kira-kira? Ada yang tahu? Agar airnya muncul. Iya. Supaya atapnya awet juga, Pak. Iya. Jadi atap miring itu fungsinya sebenarnya untuk karena kita daerah tropis basah lembab itu dengan curah hujan yang cukup tinggi. Ya, di tempat kita itu curah hujan cukup tinggi. Jadi atap yang bertemu langsung terlebih dahulu dengan air hujan itu harus bisa mengalirkan sampai ke bumi, ke permukaan tanah. Nah, supaya lancar maka posisinya atap itu miring, ya miring. Nah, kalau Anda lihat di sana semua atapnya miring karena supaya semakin curam semakin cepat, ya semakin cepat aliran airnya ketika hujan. Jadi tidak ada pengendapan pada waktu melewati atap. Karena kalau ada pengendapan dan lain-lainnya, maka atap akan cepat rusak. Tadi yang dibilang tadi supaya cepat kering dan tidak rusak ya. Ya karena begitu. Nah kalau di daerah bersalju itu atapnya tambah lebih curam lagi, ya lebih curam lagi. Kalau di resikonya sebenarnya kenapa Pak kok bangunan-bangunan itu tidak dibuat atap yang miringnya tinggi. Ya, kalau kita lihat bangunan-bangunan tradisional vernakuler yang dibangun pada waktu pendudukan Belanda itu, ya kolonial, bangunan-bangunan kolonial itu kebanyakan atapnya akan menjulang pasti ya, miringnya sampai 45 derajat seperti itu. Ya karena dari sisi pembiayaan sebenarnya atap-atap yang menjulang pasti membuat jadi ruang atap itu jadi besar. Ya, kalau ruang atap besar maka perpindahan panas yang di bawah menuju ke bawah ke ruangan bawahnya, ruang efektif itu akan jadi rendah. Ya, akan jadi rendah. Nah, kalau jadi rendah berarti ruangan pasti lebih dingin. Efeknya apa kalau kita buat ruang atap itu jadi besar? Biayanya tambah banyak. Ya, biayanya tambah besar. Nah, itu mungkin jadi pertimbangan tertentu ketika beberapa rumah sekarang ini atapnya tidak terlalu tinggi, ya tidak terlalu besar. Ya, itu karena biaya menjadi pertimbangan yang cukup besar saat ini. Begitu juga kalau kita bangun atap seperti ini, ya bangun atap seperti ini. Nah ini cukup biayanya cukup banyak sekali kalau kita mau mewujudkan seperti atap ini. Ya.
Karena di sana ada rangkaian material yang harus disusun cukup dengan volume yang besar akhirnya, ya, dengan volume yang besar. Nah, tadi sudah kita mengetahui bahwa bangunan juga harus bersinergi dengan lingkungannya, melihat lingkungan. Kemudian kita perhatikan, kita belajar dari arsitektur tradisional, karena di sana ada kearifan lokal yang harus kita pelajari banyak sekali. Tren ke depan itu adalah green building, jadi bangunan hijau. Apa maksud bangunan hijau? Ya, bangunan hijau sebenarnya prinsipnya seperti yang saya jelaskan pada saat saya menjelaskan bangunan dan lingkungannya tadi. Itu sebenarnya adalah konsep-konsep yang harus diterapkan pada green building. Green building berarti bangunan yang ramah lingkungan, bangunan yang sustainable. Ya, ada banyak istilah yang dalam konteks green building Anda bisa cari, tapi intinya bahwa bangunan tersebut mempunyai konteks yang ramah lingkungan, tidak merusak lingkungan. Jadi ketika dibangun, dia juga tidak merusak lingkungan sekitarnya dan tidak merusak resource-nya ketika membangunnya. Karena ada banyak bangunan yang ketika membangun malah merusak lingkungannya, ya, mengambil material dan lain-lainnya secara berlebihan. Nah, itu malah merusak, ya, malah merusak. Jadi konsepnya yang harus kita ingat bahwa kalau mau mewujudkan green building-nya ini, ya, kita bisa melihat konteks pemanfaatan sinar matahari. Kenapa kok sinar matahari diperhatikan? Karena salah satu energi besar yang belum kita manfaatkan secara baik itu sebenarnya adalah sinar matahari. Padahal kalau kita lihat bahwa sinar matahari itu adalah sumber energi yang setiap kali kita butuhkan. Anda coba kalau tidak ada sinar matahari itu akan cukup kesulitan untuk dapat vitamin D. Karena tubuh kita juga metabolismenya butuh trigger sinar matahari. Kemudian daun-daun itu juga tidak akan mengolah klorofil dan lain-lainnya, hijau yang di daun-daun itu tidak akan tumbuh dan lainnya. Kemudian ya menghangatkan ruangan ketika kita kedinginan itu juga butuh. Nah, sebenarnya kalau Anda mau merancang sebuah bangunan yang green building, harus perhatikan komponen ini. Matahari itu memberikan panas dan memberikan cahaya, ya. Ada dua unsur besar di sana, ada cahaya dan panas. Nah, panas itu, termal itu kita butuhkan untuk metabolisme kita atau sistem yang berjalan membutuhkan panas, ya, seperti tubuh kita dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua cahaya. Cahaya itu kalau tidak ada cahaya kita tidak bisa melihat, ya, kita tidak bisa lihat. Kita gelap semua karena mata ini, ya, sensor mata kita itu akan aktif ketika ada pantulan cahaya, ya. Kalau tidak percaya Anda masuk ke ruang gelap, ya, tidak ada sinar sama sekali, ya, Anda tidak akan melihat apa-apa. Meskipun mata Anda itu normal sekali, ya, secara biologis mata Anda itu normal sekali. Nah, meskipun normal, tapi kalau tidak ada trigger pantulan cahaya yang bisa diterima sensor mata kita, ya, dia tidak akan melihat, tidak akan mempersepsionalkan masuk ke otak kita dan mengirim informasi ke otak kita bahwa itu apa yang kita hadapi. Jadi kegelapan itu menjadi sebuah problem, ya. Nah, jadi sekali lagi saya ulangi bahwa matahari, sinar matahari dan itu mencakup dua unsur, panas dan itu tadi, ya, cahaya. Dalam proses nanti perkuliahan lebih mendalam itu bisa kita bahas
ya, lebih dalam lagi. Kemudian juga air, ya, juga air. Nah, penggunaan air membangun sebuah bangunan atau rumah atau gedung tinggi dan lain-lainnya itu harus diperhitungkan dari sisi penggunaan airnya. Ya, apakah dia akan rusak sumber daya air? Ya, sumber daya air itu sumur-sumur di bawah tanahnya. Banyak bangunan di kota-kota besar itu dalam pola perencanaan kotanya tidak memperhitungkan itu, jadi kepadannya itu tinggi, air tanahnya berkurang seperti Jakarta itu. Akhirnya orang susah cari air. Nah itu harus diperhatikan dengan baik. Ya. Kemudian juga sumber-sumber material dan alam itu ya, material dan alam itu harus ketika membangun green building itu harus diperhitungkan dengan baik ya, karena di sana menggunakan material alam yang diambil secara brutal untuk kepentingan pembangunan kita itu juga akan sangat merusak. Dan building kita itu sebenarnya masuk dalam kategori yang bukan bangunan yang green, ya, bukan bangunan yang green. Jadi kearifan lokal sudah dicontohkan dari bangunan-bangunan tradisional. Kenapa seperti itu? Bangunan tradisional itu pada waktu membangun itu juga memperhitungkan waktu, ya, kapan harus dibangun. Kemudian kalau di orang Jawa kan ada weton itu ya, jadi kapan harus membangun ini, bulannya apa, kemudian harus disarati apa, dalam bentuk upacara apa. Itu sebenarnya kalau kita telisik itu sebenarnya memperhitungkan dari kondisi alam. Jadi kondisi alam itu kayu itu tumbuhnya sampai kapan panennya, kemudian baru tumbuh lagi kapan, siklusnya dipelajari dan baru dia membuat keputusan untuk membangun, ya, membuat perimbun sendiri untuk kapan bangun ini, kapan memotong, bahkan memotong tanaman kayu itu juga ada waktunya tersendiri yang diperhitungkan kalau orang-orang dulu, ya enggak kayak sekarang pokoknya nek kayu langsung disikat, dintekno. Nah, itu enggak. Jadi mereka sudah punya siklus, punya pertimbangan. Kemudian juga energi, ya, selain material, energi. Energi itu bisa energi yang dari fosil atau energi yang lainnya, yang non fosil. Ya, penggunaan energi harus diperhatikan. Cara membangun dan menggunakan, pada waktu menggunakan bangunan tersebut harus sudah punya standar operasional tersendiri supaya energinya juga seminim mungkin, ya, sekecil mungkin untuk digunakan bangunan yang kategori green building ini. Ini saya kutipkan beberapa konsep dari Kementerian Lingkungan Hidup pada yang tahun 2008 dan konsep dari Green Building Council Indonesia, organisasi itu. Jadi di situ ada konservasi energi, kemudian ada penyesuaian dengan iklim, meminimalkan pemakaian sumber daya, memperhatikan pemakai, memperhatikan lahan site dan holistik. Jadi kepentingan-kepentingan keseluruhan maksudnya, ya, secara keseluruhan. Di GBCI sendiri juga menetapkan ada beberapa konsep itu tepat guna lahan, ya, appropriate site development. Jadi harus lahan yang ditempati harus memang value-nya tinggi terhadap fungsinya tersebut. Konservasi dan efisiensi energi,
konservasi air tadi sudah saya jelaskan, siklus dan sumber material sama-sama tadi sudah saya jelaskan. Kemudian kesehatan dan kenyamanan dalam ruang. Ini nanti hubungannya dengan hunian. Ya, kemudian manajemen lingkungan bangunan. Manajemen lingkungan bangunan itu berarti pada waktu pembangunan dan penggunaan setelah dibangun itu juga harus dimanajemeni dengan baik supaya penggunaan energi dan operasional bangunan ini tidak merugikan alam, ya, tidak merugikan lingkungan. Makanya sekarang juga perlu ada profesi Anda di luar itu juga ada building manager sebenarnya ya, ada beberapa yang mengatur itu. Anda bisa jalan di sana. Ya. Ini salah satu contoh yang sebuah kindergarten yang skalanya internasional. Ya, skalanya internasional. Anda lihat di sana rancangannya sudah cukup banyak mengadopsi tentang konsep-konsep green building, ya, mengenai jarak, kemudian luas permukaan yang hijau dengan adanya atap itu kemiringan dan lain-lainnya. Secara prinsip kita akan melihat bangunan ini cukup berbeda ya, cukup berbeda dengan bangunan secara umum. Ya. Karena konsepnya memang dari awal bangunan ini sudah dikonsepkan sebagai green building. Nah, ini juga ini yang paling kanan kanan sana itu kalau nggak salah pernah memenangkan kompetisi green building, jadi salah satunya di kita. Dan yang atas saya ini juga merupakan representasi rumah-rumah yang hunian, ya, housing, sampai segitunya semua dikerubuti tanaman gitu ya, dikerubuti tanaman semua permukaannya. Usaha-usaha mereka untuk mendinginkan di dalam ruang sebenarnya ya. Ruang selain di dalam ruang juga bertujuan untuk membuat impact di lingkungan sekitarnya, ya, pengaruh di lingkungan sekitarnya. Nah, kalau sinar matahari tadi, kalau kita lihat, saya berikan gambaran tadi bahwa energi besar yang belum kita manfaatkan sampai sekarang ini dan masih mungkin menjadi barang yang langka itu adalah penggunaan solar cell ini, ya, penggunaan solar cell. Ini adalah salah satu usaha untuk memanfaatkan energi sinar panas matahari, ya, matahari untuk dirubah menjadi energi lainnya, ya. Energi tidak akan hilang, ya. Kita setiap hari itu sebenarnya dikasih energi yang cukup besar dari sinar matahari itu, mulai jam pagi sampai jam sore. Nah, pemanfaatannya saya kira orang nggak sadar bahwa energi-energi yang di luar sinar matahari itu semakin menipis. Sedangkan yang tidak habis-habis itu adalah sinar matahari sampai sekarang, sebelum kiamat pokoknya ya. Ya, kalau kita lihat di gambar ini, Anda bisa lihat bahwa di sana ada solar cell yang ditempatkan di di salah satu permukaan tersebut untuk menghasilkan energi yang akan dimanfaatkan ke dalam gedung. Ya. Solar cell, pengolahan energi ini memang sampai saat ini masih harus membutuhkan komponen-komponen yang terbilang tidak cukup murah ya. Nah, itu yang jadi masalah sebenarnya.
ya, yang tidak cukup murah itu. Dan penguasaan teknologi ini sampai sekarang juga masih dikuasai oleh negara-negara maju, dan distribusinya juga mereka juga masih sedikit. Sebenarnya kalau bayangan saya begini, bayangan Pak Heru itu kalau seandainya sinar matahari energi itu kita bisa olah dan kita kumpulkan, kita compile jadi satu, jadi pengolah energi itu sebenarnya kita bisa gunakan dan kita bisa jual, dan kita akan jadi negara yang paling kaya akan energi karena posisi kita di Khatulistiwa. Ya, negara-negara maju yang sekarang ini Anda lihat itu sebenarnya posisinya banyak tidak di daerah Khatulistiwa, ya, tidak di daerah Khatulistiwa, dan mereka sangat butuh sinar matahari. Di daerah-daerah subtropik yang dingin itu sebenarnya matahari itu muncul mungkin hanya tidak sampai 12 jam, ya, tidak sampai 12 jam. Ada yang cuma 6 jam, ada yang kalau sudah daerah kutub malah cuman tidak dapat langsung, tapi hanya pantulannya saja atau condongnya terlalu kecil gitu ya, jangkauannya, akhirnya ya mereka tidak dapat sinar matahari sama sekali. Nah, itu bayangin bahwa energi sinar matahari itu sebenarnya anugerah yang paling besar yang bisa kita manfaatkan di daerah tropis, ya, yang tidak dipunyai oleh daerah-daerah negara maju lainnya. Ya, negara maju lain pada kedinginan mereka bertahan dengan menciptakan peralatan dan konsep-konsep bangunan yang bisa menyimpan energi panas tersebut. Nanti kita pelajari selanjutnya bahwa bangunan di daerah tropis itu sangat berbeda sekali dengan daerah-daerah yang dingin, ya, daerah-daerah subtropik, ya. Subtropik itu daerah-daerahnya pasti mereka tidak melimpah seperti kita untuk energi matahari. Jadi jangan mengeluh kalau di daerah tropikal, panas dan lain-lainnya, itu ada satu anugerah yang belum kita manfaatkan sebaik-baiknya. Jadi nanti kalau Anda bangun sebuah bangunan atau gedung, ya Anda harus berpikir untuk bisa memanfaatkan komponen panasnya atau cahayanya. Panasnya mungkin kita tidak perlu kita mungkin tidak perlu ya di daerah tropis itu, karena ambien lingkungan kita itu sudah penyumbang panas yang besar. Jadi kita tidak perlu membuat bangunan yang menerima panas. Ya, sekali lagi kita tidak perlu membuat bangunan yang menerima panas atau membangkitkan panas. Karena lingkungan kita itu ambiennya sudah panas. Jadi pasti akan disumbangkan oleh lingkungan. Contohnya kalau kita di kampus, ya di kampus itu di UPN itu penyumbang panasnya banyak sekali. Itu permukaan parkir yang besar itu sudah, kalau tidak ditutupi, sebenarnya itu penyumbang panas yang sangat besar, ya, penyumbang panas yang sangat besar di kampus kita itu, ya. Makanya kalau seharusnya memang dibagi dalam sebuah koloni-koloni untuk tempat parkir itu yang tidak luas tapi bisa terlindungi, ada seatnya, ada pelindungnya, ya. Jadi tidak permukaan aspal, apalagi yang menggunakan aspal itu panas itu langsung ke atas dan nanti kalau kena angin masuk ke bangunan. Itu, ya. Jadi kalau di kampus FAD sendiri yang bagian belakang itu pasti jauh lebih dingin, ya, daripada yang di depan, ya, yang di depan. Konsumsi energinya jauh lebih rendah yang di belakang. Ya, karena di belakang lebih rimbun, di depan sangat kurang, ya, apalagi berhadapan dengan parkir yang begitu besar. Jadi itu tadi bahwa kita lihat green building konsepnya itu harus kita perhatikan pada waktu kita membangun. Jadi di perancangan arsitektur 3
Anda harus terapkan itu nanti konsep green building ya. Green building nanti. Mau bertanya Pak Heru? Iya, monggo silakan. Maaf Pak Heru sebelumnya. Kan tadi kan kita menyinggung tentang itu Pak, apa masalah solar panel kan Pak. Nah, di fisika bangunan 1 ini apakah kita nanti juga diajarin kayak perhitungannya gitu Pak? Soalnya kalau Pak Heru bilang tadi kita pakai green building itu kan harus pakai ada indikasi untuk memakai solar panel kan Pak. Nah, itu hitung-hitungannya gimana itu Pak nanti Pak? Untuk keperluan listrik. Untuk di fisika bangunan 1 kita tidak pelajari itu karena itu kan artifisial sudah ya. Jadi yang kita lakukan itu nanti adalah yang banyak berhubungan dengan pasif ya, pasif. Kalau yang solar panel itu sebenarnya itu adalah konteks ilmu dalam penggunaan energi nanti ya, penggunaan energi. Tapi kalau di kita itu ada di fisika bangunan 1 nanti khususnya ini semua difokuskan pada pengelolaan lingkungan ya, potensi-potensi lingkungan. Jadi ketika potensi lingkungan kita itu di daerah tropis. Jadi ketika Anda membuat bangunan memilih site yang di lapang sama yang di coastal, yang di pinggir pantai, kemudian di gunung atau di savana, itu nanti harusnya penanganannya sudah berbeda untuk menciptakan kenyamanan dalam ruang bangunan itu. Jadi sekali lagi untuk ini saya hanya menggambarkan secara keseluruhan tentang green building itu. Begitu ya? Iya Pak, terima kasih sebelumnya Pak. Oke, ada lagi pertanyaan? Jadi kita sudah dapat masukan tadi building dan lingkungannya, kemudian arsitektur tradisional. Berarti ketika Anda mau merancang itu sudah secara global, pikiran Anda sudah harus dikontekskan pada prinsip-prinsip ini. Kemudian green building yang ketiga itu isu-isu yang harus Anda terapkan. Kalau tidak saya lanjutkan dengan arsitektur dan iklim ya. Nah, ini kajian lebih spesifik tentang pengaruh dari iklim tersebut ya. Meskipun nanti ada penjelasan lebih lanjut di perkuliahan selanjutnya ya untuk masalah ini. Ini saya memberikan gambaran secara global kira-kira isu-isu yang penting kita hadapi pada saat kita merancang itu dalam konteks fisika bangunan itu apa saja.